Shalom saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam video sebelumnya saya telah menyampaikan kepada saudara faktor penyebab banyaknya orang Kristen yang mundur secara rohani. Di dalam video tersebut saya telah menyampaikan faktor ketidaktaatan yang pasif adalah penyebab banyaknya orang Kristen yang mundur. Maksud kemunduran di sini bukan berarti atau belum sampai pada titik di mana seseorang telah berpindah agama. Namun, orang Kristen yang saya maksud, mereka masih mengaku Kristen, beribadah setiap minggu ke gereja, namun setelah hari Senin sampai Sabtu, mereka hidup secara kedagingan atau hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, atau gagal memberikan tanggapan yang baik terhadap firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada saudara faktor berikutnya, yaitu tentang kekerasan hati akibat dari tipu muslihat dosa. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara, adakah seseorang yang geram, marah terhadap saudara dengan sengaja, walaupun dengan alasan yang tidak jelas, yang sebenarnya orang itu tahu dan sadar bahwa itu akan menyakiti hati saudara? Nah, hal itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel di padang gurun kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan, walaupun Tuhan telah mengubah batu karang yang kering menjadi mata air, dan Tuhan mampu memberikan mereka makanan roti surga. Namun mereka tetap khawatir akan apa yang mereka makan dan minum selanjutnya. Dan kemarahan terbesar orang Israel adalah saat mereka telah tiba di tanah perjanjian, namun mereka berkata, kita tidak akan pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah akibat kemarahan yang mengeraskan hati mereka akibat tipu muslihat dosa. Saudara-saudara terkasih, kerasnya hati orang Israel kepada Tuhan di padang gurun, demikian pula dengan kehidupan orang Kristen saat ini. Banyak orang Kristen yang terjebak dan masuk dalam perangkap tipu muslihat dosa karena mereka percaya rencana dosa daripada rencana Tuhan. Tahukah saudara bahwa dosa seringkali datang dengan sopan santun, ramah tamah, membawa kenikmatan dan keindahan hidup, sedangkan rencana Tuhan seringkali datang atau dibungkus dengan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah, sehingga orang Kristen banyak yang gagal menyelesaikan masalah tersebut dan menghadapinya, sehingga gagal masuk dalam rencana Tuhan yang indah atau gagal menerima berkat-berkat Tuhan yang indah. Itulah tipu muslihat dosa. Dosa tidak datang dengan kekerasan. Dosa itu datang tidak dengan cara-cara yang kasar, sehingga orang-orang Kristen banyak yang terperangkap oleh tipu muslihat dosa tersebut. Hal ini sama seperti yang saya temui di dalam penjara Pemuda sana. Di sana banyak anak-anak muda yang sedang menjalani hukuman, akibatnya mereka gagal untuk meneruskan masa depan dengan baik. Mereka berada di sana akibat daripada lebih mendengarkan apa kata sahabat-sahabatnya, lebih mempercayai apa kata teman-teman sepergaulan mereka daripada mendengarkan nasihat-nasihat baik orang tua. Jikalau mereka mendengarkan apa kata nasihat orang tua, mungkin situasinya akan berbeda. Mereka tidak akan berada di sana. Dari contoh ini, dengan kata lain, Tuhan sedang berkata kepada saudara dan saya, jika kamu menuruti perintahku, mendengarkan firmanku, dan tidak lagi mendengarkan apa kata dosa, maka hatimu tidak akan keras, dan kamu tidak akan menjadi korban daripada dosa tersebut. Apakah tanda-tanda seseorang itu telah dikuasai oleh tipu muslihat dosa? Yaitu, jika seseorang tidak peka lagi terhadap hal-hal yang rohani, itulah tanda-tanda bahwa seseorang telah dikuasai oleh tipu muslihat dosa. Perhatikan, dosa tidak pernah memberitahukan kepada saudara rencana-rencananya dalam kehidupan saudara. Dosa pun tidak pernah menunjukkan kemana arah hidup saudara. Tetapi dosa datang dengan kenikmatan dan kepuasan jangka pendek untuk menghancurkan seseorang untuk jangka panjang. Itulah rencana dosa. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya terjebak dalam tipu muslihat dosa. Tuhan juga tidak menghendaki saudara takluk dalam dosa. Ingatlah bahwa cara kerja dosa tersebut seperti seekor burung pelatuk, di mana seekor burung pelatuk membuat lubang di sebuah pohon, maka setelah selesai, lihatlah, lubang-lubang berikutnya akan muncul di setiap pohon tersebut. Itulah cara kerja dosa.
Jika saudara memulai satu dosa, maka saudara juga akan melakukan dosa-dosa berikutnya. Jika saudara saat ini sedang terperangkap dalam dosa, maupun dosa sedang mengikat saudara sehingga saudara sulit untuk melepaskan diri dari kendali dosa tersebut, maka yang saudara butuhkan adalah Yesus Kristus untuk melepaskan ikatan dosa tersebut, dan saudara membutuhkan Roh Kudus untuk mendeteksi setiap dosa yang ada dalam kehidupan saudara. Hal ini sama seperti udara di dalam sebuah rumah yang kelihatannya sedang baik-baik saja. Namun, ketika cahaya matahari masuk melewati jendela maupun ventilasi rumah tersebut, maka akan terlihat partikel-partikel debu melayang-layang di udara. Nah, jika cahaya Kristus tidak bersinar dalam kehidupan saudara, maka saudara akan tetap beranggapan sedang dalam hidup yang baik-baik saja, tanpa dosa dan kelihatannya bersih. Saudara tidak akan mampu melihat debu-debu dosa melayang-layang di sekitar saudara. Sebaliknya, jika cahaya Kristus bersinar dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi sangat sensitif terhadap debu-debu dosa tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apapun keadaan rohani saudara saat ini, sekalipun saudara terjebak dalam lumpur dosa yang paling dalam, maka jangan biarkan hal itu membawa saudara kepada kemurtatan. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus baik, menanti saudara untuk berbalik arah datang kepadanya. Kembalilah pada kasih mula-mula kita, yaitu Yesus Kristus, sebelum semuanya terlambat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.